Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afimila Putra dari Prodi Perawatan Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Bagian pertama itu vas deferens. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Yang kedua ini kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat untuk menyimpan urin sebagai hasil penyaringan ginjal. Kandung kemih akan tersimpan air seni hingga waktunya harus dikeluarkan. Dengan fungsi kandung kemih ini, buang air kecil menjadi lebih terkontrol dan tak dilakukan setiap saat. Selanjutnya, ini vesika seminalis. Vesikula seminalis, pada saat pria sedang terangsang atau hendak ejakulasi, vesikula seminalis turut berperan mendorong air mani keluar dari uretra agar masuk ke dalam saluran reproduksi wanita saat berhubungan intim. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan. Tulang kemaluan berfungsi dalam mendukung suspensori ligamen penis yang berfungsi sebagai tempat organ reproduksi berkedudukan atau bergantung, berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi dari kemungkinan benturan. Selanjutnya yaitu ini rektum. Rektum itu organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Yang keenam yaitu uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, uretra berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Selanjutnya, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar. Selanjutnya itu jaringan erektil. Jaringan erektil berfungsi untuk deposit sperma dalam hubungan seksual sehingga dapat ditampung dalam liang senggama. Selanjutnya kelenjar prostat. Ini. Kelenjar prostat adalah berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selanjutnya kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper yaitu kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini berfungsi juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Selanjutnya epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ke-12 yaitu skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ke-13 kepala penis. Kepala penis berfungsi membantu orgasme pada pria karena bagian ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya kulit luar penis. Kulit luar penis atau preputidium tetap menutupi glans dan melindungi glans dari terbukanya preputium yang berlebihan. Yang terakhir adalah testis. Testis adalah bagian yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Yang pertama, pada bagian ini disebut dengan ovari, terus di bagian ini disebut dengan uterine tube, terus yang bawah lagi disebut dengan Brett ligament, terus turun lagi ke bawah ini itu disebut dengan vesicouterine pouch, terus ke bawah lagi disebut urinary bladder, terus ke bawah lagi ini pubis symphysis, terus ke bawah lagi itu uretra, terus ke bawah lagi ini di bawah uretra ada klitoris, terus di bawah klitoris lagi di sini ada palauretral gland, terus turun lagi ke bawah ini itu ada labium minora, terus turun ke bawah labium minora ada labium majora atau labium mayora, terus ini terus bagian sini disebut dengan greater vestibular gland, terus lanjut ke bagian ini itu adalah anus, terus lanjut lagi ke bagian ini
itu adalah vagina. Lanjut lagi, bagian ini disebut dengan rektum. Selanjutnya bagian ini disebut dengan cervix. Selanjutnya ini disebut dengan fornix. Terus di atas fornix itu ada sigmoid colon. Di atasnya lagi itu ada rectoterine pouch. Selanjutnya di sini ada 3 bagian uterus ini. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama myometrium, yang kedua adalah perimetrium, dan terakhir adalah endometrium. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ini dan ini itu ovarium. Ovarium sendiri berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Yang kedua ini itu tuba fallopi. Tuba fallopi sendiri yaitu tempat pertemuan sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan berlangsung. Terus yang ketiga ini. Yang ketiga ini itu adalah folikel. Folikel sendiri merupakan kantong cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Selanjutnya yang keempat ini itu corpus luteum. Corpus luteum ini di dalam rahim, corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang berguna untuk mengatur siklus menstruasi. Terus yang kelima, ini dinding uterus. Dinding uterus atau dinding rahim itu berkontradiksi selama persalinan untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Oke, selanjutnya ini itu uterus atau rahim. Rahim ini fungsinya menerima sel telur yang sudah dibuahi, yang akan berubah menjadi janin dan akan menahannya selama perkembangan janin berlangsung. Selanjutnya yang ini adalah endometrium. Bagian ini memiliki peran penting dalam siklus menstruasi serta selama kehamilan pada wanita. Oke, selanjutnya yang ini adalah cervix. Ya, fungsi dari cervix ini adalah memproduksi lendir atau mukus, ya. Lendir atau mukus, yang mana lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir bagian ini yaitu vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran persalinan dan tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Baiklah, yang terakhir adalah alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama, gland of clitoris. Gland of clitoris ini memiliki fungsi memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Yang kedua, mons pubis. Mons pubis ini merupakan jaringan berlemak dan menutupi tulang pubis atau tulang kelamin. Struktur ini tertutupi dengan rambut memulai dari pubertas, serta mempunyai fungsi melindungi organ seksual dan mereproduksi bagian dalam. Oke, yang ketiga yaitu prepuce of clitoris, yaitu bagian lipatan yang menutupi klitoris. Yang selanjutnya ini yaitu labium mayora. Labium mayora sendiri memiliki fungsi sebagai melindungi alat kelamin pada bagian dalam dan tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Selanjutnya ini labium minora. Labium minora adalah saluran urin dan tempat terdapat kelenjar Bartholin dan klitoris. Selanjutnya ini itu uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan air seni dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya ini hymen. Hymen sendiri atau lapisan mukosa, yaitu yang berfungsi mengelilingi atau menutupi sebagian dari muara vagina. Yang 8 ini vagina. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi pada wanita. Vagina atau lubang senggama adalah saluran yang menghubungkan uterus dengan bagian luar. Selanjutnya vestibulum. Vestibulum terdiri dari dua saluran kelenjar Bartholin, dua lubang saluran
skene yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang terakhir ini anus. Fungsi utama dari anus adalah tempat feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang alat reproduksi pada pria dan wanita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.